Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Auliansyah Maradona dengan NIM A11124036. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan perkembangan 5 kurikulum terakhir yang digunakan di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam infografis yang sudah saya susun. 5 kurikulum tersebut itu meliputi yang pertama ada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini menekankan penguasaan materi pembelajaran yang padat dan menggunakan sistem catur bulan, yaitu 3 masa belajar dalam 1 tahun. Kurikulum ini bersifat populis karena menggunakan satu sistem yang sama untuk semua sekolah, meskipun tetap memuat muatan lokal. Namun, kelemahan utama kurikulum ini adalah beban belajar siswa yang terlalu berat karena materi yang padat dan fokus pada aspek kognitif. Untuk yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum KBK merupakan perkembangan dari kurikulum 1994. Fokus pembelajarannya bergeser dari penguasaan materi menuju pencapaian kompetensi siswa. Kurikulum ini menekankan hasil belajar serta memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah. Seiring diberlakukannya otonomi daerah, tujuan utamanya itu adalah agar siswa memiliki kompetensi nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga itu kurikulum KTSP 2006. Kurikulum KTSP ini merupakan pengembangan dari kurikulum KBK. Kurikulum ini itu memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai kondisi lokal, potensi siswa, serta kebutuhan masyarakat. KTSP ini berfokus pada pendekatan berbasis kompetensi dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan yang lebih fleksibel. Tujuannya itu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian sekolah serta melibatkan peran orang tua dan masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pemahaman guru dan keterbatasan media pembelajaran. Yang keempat itu kurikulum 2013 atau K13. Pengembangan K13 itu berfokus pada keseimbangan antara kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik serta penilaian otentik. Kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang beriman, produktif, kreatif, dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Proses pengembangannya itu melibatkan pakar dan praktisi pendidikan, pemaparan kepada pemangku kepentingan, uji publik hingga penyempurnaan akhir berdasarkan masukan masyarakat. Yang kelima atau yang terakhir itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini merupakan evolusi dari pembelajaran fleksibel yang berkembang dari kurikulum darurat pasca pandemi dan diluncurkan pada Februari 2022. Kurikulum ini dirancang untuk mengatasi learning loss dengan fokus pada literasi, numerasi, serta penguatan karakter melalui proyek penguatan profil belajar mahasiswa. Implementasinya dilakukan secara bertahap dan bersifat sukarela melalui skema mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, sehingga guru memiliki keleluasan dalam merancang pembelajaran yang mendalam, relevan, dan menyenangkan. Pada kesimpulannya, sebagai perubahan kurikulum di Indonesia itu menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Setiap kurikulum itu hadir sebagai jawaban atas tantangan perkembangan zaman dengan tujuan untuk membentuk peserta didik yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.